Di Jakarta, bos, usaha cuci sepatu sudah menjamur. Itu tandanya permintaannya banyak. Nah, buat pelaku usaha yang mau masuk ke bisnis ini jelas harus tampil beda. Seperti yang satu ini, sengaja pakai mesin canggih, ditambah pengering UV antibakteri yang bikin sepatu lebih higienis, tanpa harus dijemur di bawah matahari. Halo bos, saya Bima Lijasmara dari Dirty Fit, pelopor mesin cuci sepatu pertama di Indonesia. Penasaran gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, menurut data Asosiasi Laundry Indonesia, permintaan jasa cuci sepatu meningkat hingga 40% dalam 3 tahun terakhir. Ini tuh nggak lepas dari tren sneakers yang makin digemari anak muda loh bos. Sebenarnya kita ini belum lama, baru 3 tahunan. Dan kita ini jadi pelopor mesin cuci sepatu pertama di Indonesia tadinya. Nah, kita ini tujuannya adalah untuk membantu lebih banyak orang sih. Karena kan sekarang orang lebih kurang waktu ya. Jadi untuk membantu orang-orang yang kurang waktu tersebut kayak gitu. Dan Dirty Fit ngeliat peluang itu. Menggunakan teknologi otomatisasi mesin cuci sepatu pertama di Indonesia yang bikin layanan jadi lebih cepat dan customer jauh lebih puas. Sebenarnya kita cuma punya satu tadinya, jadi emang nggak pernah manual sih. Karena kan kita tujuannya di mesinnya ini loh. Iya langsung mesin, cuman belum sebanyak ini ya. Termasuk pusatnya ada 7 sekarang. Terbukti nih bos, dari satu cabang kecil, sekarang jasa cuci sepatu ini udah punya 6 cabang penerimaan dan 1 pusat pencucian di Buaran, Jakarta Timur. Pusat ini kan tugasnya cuma nyuci sepatu yang diambil dari toko-toko kan, dari cabang-cabang dan dikerjain di sini. Itu semua nanti dikerjain dulu, before-nya di mesin kita yang mesin cuci, kemudian dimasukin ke mesin UV kita, ultraviolet kita, baru di QC. Setelah di QC, di packing, baru dikirimin lagi ke cabang-cabang. Setiap tahap dari pemeriksaan sampai pengeringan didesain untuk menjaga kelembutan dan bentuk asli sepatu. Mesin cuci sepatu yang digunakan bukan sembarangan mesin. Putarannya lembut dengan pengaturan kecepatan yang bisa disesuaikan dengan jenis bahan. Lalu masuk ke proses cuci basah untuk kanvas dan sintetis atau cuci kering untuk bahan kulit dan suede yang lebih riskan. Setelah bersih, sepatu dikeringkan dengan mesin UV yang berfungsi membunuh 99,9% bakteri dan menghilangkan bau tak sedap. Hasilnya, sepatu kering, higienis, dan siap dipakai lagi bos. Sekarang kita utamain untuk kebersihannya aja sih. Kayak gitu, jadi ada 3 treatment. Yang pertama ada emergency, reguler, sama fast. Nah itu yang ngebedain di estimasinya aja. Kalau repair itu kebanyakan orang sepatunya yang jebol ya. Yang jebol itu kebanyakan orang tuh milih buat direglu apa dijahit. Karena kan kalau misalkan dijahit ngerusak dari sepatunya kan, pandangannya gitu. Jadi orang lebih banyak milih reglu dan semuanya dikerjain di sini sih. Dan kalau repaint juga dikerjain di sini semua. Nah, bos, di sini customer bebas pilih layanan sesuai kebutuhan. Ada emergency clean buat yang mau cepat, cuci manual beres dalam 1 jam. Mau hasil lebih maksimal, ada regular deep clean durasi 5-6 hari. Atau fast deep clean yang bisa kelar cuma 2 hari saja bos. Bahkan ada juga jasa repaint dan repair. Warna sepatu yang pudar sampai sol yang jebol semuanya ditangani tenaga ahli di pusat pencucian ini bos. Emang kalau nyuci sepatu pakai mesin tuh nggak takut rusak atau segala macem. Cuman kita tetap diawasin sama orang-orang profesional. Jadi nggak semuanya tuh pakai mesin, tetap dipegang secara manual juga. Jadi, meskipun mengandalkan mesin, setiap langkah tetap diawasi tenaga profesional. Karena setiap sepatu punya karakter sendiri. Ada yang mudah luntur, ada yang mudah retak, ada juga yang nggak boleh terlalu banyak air. Mungkin dari mesin-mesin kita ya, nggak semua usaha bisnis laundry sepatu tuh punya. Kayak mesin UV, kemudian mesin AI kita yang ini dan yang lain. Sama mesin-mesin uap kita kayak gitu. Kalau mesin UV, sebenarnya kita lebih ke mesin UV-nya gitu. Karena kan pasarnya di situ. Jadi untuk membunuh 99 bakteri, ngilangin bau, sama untuk sepatu-sepatu yang berbahan sintetis itu dia bisa yang tadinya kelonggaran bisa jadi sempit lagi kayak gitu. Jadi kembali ke bentuk aslinya. Mesin UV jadi andalan utama di sini bos. Hasilnya sepatu jadi bersih, bukan sekedar di permukaan tapi juga higienis.
Karena prosesnya tanpa panas langsung, material sepatu tetap aman, nggak melar ataupun pecah. Dan yang unik, sinar UV ini juga bisa balikin struktur asli bahan sintetis yang mulai kendur setelah dipakai lama. Yang paling beda tuh treatmentnya adalah leather sama suede. Karena bahan kulit itu punya treatment sendiri ya. Kayak lotion leather dan suede ini nggak boleh terlalu banyak air kayak gitu. Karena nanti bisa mati segala macam. Yang paling riskan tuh paling bahan mesh atau knit. Karena kan dia bahannya jaring kan. Jadi lebih susah aja buat dicuci. Tapi kalau misalkan di treatment kita yang ngebedain harganya itu dari bahan leather. Setiap bahan leather ada tambahan 20.000 sih kayak gitu. Tiap bahan punya treatment khusus, bos. Buat sepatu kulit, dipakai lotion khusus supaya nggak retak atau kering. Kalau bahan mesh atau knit, disikat lembut dengan sabun ber-pH rendah biar seratnya tetap kuat dan warna nggak pudar. Sementara, sole dan midsole dibersihkan pakai mesin bertekanan rendah supaya kotoran dalam pori-pori ikut terangkat tanpa ngaruh ke lem. Tantangannya mungkin kalau misalkan nggak terlalu detail dan nggak diawasin, itu bisa jadi terlalu bersih. Nah, terlalu bersih itu juga nggak bagus kayak gitu. Jadi bisa luntur segala macam kayak gitu. Kepapas abis. Makanya kita perlu quality control dan lain-lain kayak gitu. Di sini bukan cuma bersih yang dicari, tapi hasil yang tepat. Nggak lusuh, nggak luntur, nggak rusak. Semua melewati tahap quality control sebelum dikembalikan ke cabang, bos. Dari satu toko aja tuh kita bisa nerima 10 sehari. Nah, jadi kalau misalkan ditotalin bisa 60-an sih di pusatnya. Paling murah itu kalau emergency dicuci itu langsung di tokonya dia. Jadi nggak dibawa ke pusat. Karena kan dia estimasinya cuma 1 hour, 1 jam aja. Kalau satu pasang sepatu dicuci dengan tarif 30–100 ribu rupiah, bayangin bos, kalau sehari ada 60 pasang masuk. Omsetnya bisa ngejar 1–6 juta rupiah sehari. Artinya sebulan bisa mencapai ratusan juta. Dan itu belum termasuk layanan tambahan, kayak shoe polish atau repaint yang harganya bisa sampai ratusan ribu setiap pasangnya. Nah bos, strategi layanan se-fleksibel ini juga diterapkan di tiap cabang. Setiap lokasi dibuka sesuai kebutuhan pasar di sekitarnya. Itu kita tetap nyari yang sesuai kebutuhan dari si customernya. Contohnya kayak di Rasuna, itu kita buka di apartemen, Basura, sama di Tebet. Di Tebet itu kita bukanya di tempat car wash, cuci mobil. Jadi orang cuci mobil, ngelihat cuci sepatu, dia bisa emergency dulu 1 jam, kayak gitu. Bos, inilah contoh bisnis yang ngerti kebutuhan pasar, bukan sekedar ikut-ikutan tren. Dari kebersihan sampai kepekaan baca peluang, semuanya jadi satu formula buat guide cuan, bos. Nah bos, itu dia dari Dirty Fit. Aku punya saran nih buat kalian yang mau buka usaha. Jangan lupa fokus di kualitas dan jangan takut beda dari yang lainnya. Dan yang penting, cuan bos.